Universitas Diponegoro merupakan universitas peringkat keempat terbaik se-Indonesia berdasarkan hasil Lembaga Pemeringkatan Perguruan Tinggi Skimaku Institutions Rankings atau SIR pada tahun 2022. Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun ini, Universitas Diponegoro kembali melakukan kuliah kerja nyata Tim 2 dengan mengusung tema pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan pencegahan stunting. Pada KKN kali ini, mahasiswa menentukan sendiri lokasi pelaksanaan KKN berdasarkan domisili masing-masing mahasiswa. Penerjunan kelompok KKN kali ini berlokasi di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Terdiri dari 2 kelompok, KKN kelompok kami berlokasi di Desa Banjar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kelompok pertama beranggotakan Erwin Kurniawan dari jurusan Aquaculture, Indriana Rojifah dari jurusan Sastra Inggris, Kurnia Akbar Maulana dari jurusan Agribisnis, dan Urfandi Mufti Ridlo dari jurusan Aquaculture. Kemudian kelompok 2 beranggotakan Juvendi dari jurusan Aquaculture, Mayang Maulida Pasha dari jurusan Ilmu Sejarah, dan Niken Maulina Litari dari jurusan Ilmu Sejarah. Banjar merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Menurut data BPS yang dilansir dari laman BPS Kabupaten Wonosobo, total jumlah penduduk desa Banjar pada tahun 2020 sebanyak 1.458 jiwa. Dengan luas wilayah kurang lebih 98 hektar, desa Banjar terdiri dari 12 RT. Adapun batas wilayah desa Banjar sebelah utara yaitu Desa Damarkasian dan sebelah selatan yaitu Desa Bejiarum. Desa Banjar terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Banjarsari dan Dusun Banjargede. Sebagian besar penduduk desa Banjar bermata pencaharian sebagai petani. Selain bermata pencaharian sebagai petani, tidak sedikit warga Banjar juga memelihara sapi sebagai ternak dan bergerak di sektor perikanan. Permasalahan yang terdapat di desa Banjar berupa kurangnya kesadaran dalam bidang pendidikan, seperti halnya tidak sedikit anak-anak di desa Banjar yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP atau SMA. Selain dalam bidang pendidikan, SDM masyarakat desa Banjar juga masih tergolong rendah. Namun, jika dilihat dari segi potensi desa, desa Banjar memiliki potensi air yang dapat dikatakan menjanjikan. Selain itu, pertanian di desa Banjar juga maju. Potensi lain yang dimiliki oleh desa Banjar yaitu tradisi dan kebudayaan yang masih terus dilestarikan bahkan hingga saat ini. Seperti contohnya, tari topeng dan tari tayub. Program kerja yang kami jalankan berupa program kerja multidisiplin dan program kerja monodisiplin. Program kerja multidisiplin yang pertama dari kelompok 1 yaitu pemberantasan anak putus sekolah. Merupakan program unggulan dengan lingkup kegiatan meliputi pentingnya wajib belajar 12 tahun di desa Banjar. Program kerja multidisiplin yang kedua yaitu Ember Tumpuk, merupakan program unggulan dengan lingkup kegiatan meliputi sosialisasi pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair dan pupuk kompos. Program kerja monodisiplin yang pertama dari Erwin Kurniawan yaitu Gemarikan, merupakan program dengan lingkup meliputi sosialisasi gemarikan dan manfaat dari gemarikan. Program kerja yang kedua yaitu budidaya nila semi-intensif, merupakan program dengan lingkup meliputi sosialisasi cara budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem semi-intensif guna memaksimalkan potensi perairan yang ada di desa Banjar. Program kerja yang selanjutnya yaitu dari Indriana Rojifah mengenai
mengenai pentingnya bahasa Inggris. Program ini berfokus pada pentingnya penggunaan bahasa Inggris bagi kalangan pelajar atau siswa-siswi SD dengan lingkup sosialisasi. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu Media Belajar Bahasa Inggris. Merupakan program pembuatan atau memberikan media belajar bahasa Inggris bagi siswa-siswi SD Negeri Banjar, anak-anak, dan remaja di Desa Banjar yang memiliki ketertarikan atau keinginan mempelajari bahasa Inggris. Program kerja berikutnya yaitu dari Kurnia Akbar Maulana mengenai pengenalan pupuk organik. Merupakan program dengan lingkup meliputi sosialisasi keunggulan pupuk organik dibanding pupuk kimia guna mengurangi ketergantungan petani dan masyarakat terhadap penggunaan pupuk kimia. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu program pencegahan PMK menggunakan ekoenzim. Merupakan program dengan lingkup meliputi sosialisasi mengenai bahaya penyakit mulut dan kuku. Program kerja berikutnya yaitu dari Urvandi Mufti Ridho tentang pencegahan stunting yang merupakan program sosialisasi kandungan gizi pada ikan yang baik untuk pertumbuhan anak. Program kerja monodisiplin yang kedua yaitu program pemberdayaan pembudidaya ikan. Program ini dilakukan melalui pembentukan Pokdakan yang terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten agar mendapat pendampingan dari penyuluh perikanan. Program kerja multidisiplin dari kelompok 2 yaitu penanaman tanaman sayur mandiri dalam polybag. Merupakan program unggulan dengan lingkup kegiatan meliputi pengupayaan menumbuh kembangkan minat dan motivasi masyarakat untuk dapat menanam sayuran secara mandiri. Program multidisiplin yang kedua yaitu sosialisasi risiko pernikahan dini sebagai penyebab stunting. Merupakan program unggulan dengan lingkup kegiatan meliputi pentingnya pencegahan pernikahan dini dengan meningkatkan pemahaman mengenai bahaya dan resiko pernikahan dini. Program kerja monodisiplin dari Juvendia itu pengenalan sistem budidaya modern yang merupakan program berupa sosialisasi kepada masyarakat Desa Banjar yang mempunyai kolam budidaya, serta program kerja yang kedua yaitu mengenai pengenalan kelompok pembudidaya ikan, di mana program ini dilakukan melalui sosialisasi tentang prosedur pembentukan Pokdakan yang terstruktur dan terorganisasi secara sistematis. Program kerja berikutnya yaitu dari Mayang Maulida Pasha tentang program mengenang kembali peristiwa Sumpah Pemuda. Merupakan program dengan lingkup meliputi pemahaman mengenai peristiwa Sumpah Pemuda pada siswa dan siswi SD Negeri Banjar dengan media belajar berupa video animasi yang bertema Sumpah Pemuda. Program kerja yang kedua yaitu program peningkatan rasa nasionalisme dengan mengenang kembali peristiwa proklamasi. Merupakan program dengan lingkup meliputi pentingnya peningkatan rasa nasionalisme siswa SD Negeri Banjar dan pemahaman mengenai peristiwa proklamasi dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Program kerja yang terakhir yaitu dari Niken Maulina Litari tentang program mengenal tokoh pahlawan melalui mata uang. Merupakan program dengan lingkup meliputi pentingnya mengenal tokoh pahlawan sebagai bentuk peningkatan rasa nasionalisme siswa dan siswi SD Negeri Banjar. Program kerja yang kedua yaitu program mengenang jasa pahlawan melalui museum virtual. Merupakan program dengan lingkup meliputi pentingnya mengenang jasa pahlawan bagi siswa dan siswi SD Negeri Banjar. Demikian program yang telah kami laksanakan
Semoga dapat menjadi manfaat bagi warga masyarakat Desa Banjar. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kami dan masyarakat Desa Banjar selalu mendapat kebaikan dan kenikmatan.